5, Prodi Otomasi Perkantoran. Kami mahasiswa dari Akademi Komunitas Semen Indonesia, Prodi Otomasi Perkantoran. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang modul admin dan modul live. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang modul BIM. Perkenalkan, nama saya Ariska Fadila Putri, nomor induk mahasiswa 190300155, dan anggota kelompok lainnya Anggun Rosella Clara, Sevia Putri Audina, dan Ramadhani Akbar. Yang pertama dilakukan, kita akan login terlebih dahulu. Lalu kita akan menuju ke modul admin. Modul admin termasuk bagian dari sistem Orange HRM dan berguna supaya bisa diakses oleh manajer SDM. Tampilan akan seperti ini, lalu kita klik Add. Lalu kita isi nama karyawan, username-nya, lalu password-nya, lalu kita klik Save. Setelah kita klik Save, tampilan akan seperti ini. Nama karyawan yang kita miliki ada 4, Anggun Rosella, Ariska Fadila, Ramadhani Akbar, dan Sevia Putri. Kita klik Job Details. Ditunggu. Lalu kita klik Add. Kita isi Finance Manager, lalu kita save. Ada 4 job title, lalu kita klik Pay Grade. Ini untuk menentukan gaji. Lalu kita klik Add. Kita beri nama misal Finance Manager. Klik Save. Lalu di bawah kita klik Add. Ini kita pilih mata uang Indonesia. Kita pilih minimum gajinya berapa. Kita pilih maksimumnya. Klik Save. Nah, akan muncul seperti ini untuk Finance Manager. Lalu kita ke Employment Status. Kita klik Add. Lalu kita isi. Di sini saya isi untuk full time permanen. Lalu kita klik Save. Lalu kita beralih ke work shift. Klik Add. Pilih shift name, kita pilih
day. Kita atur waktunya. Klik save. Kalau sudah, kita ke organization, pilih general information. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita isi nomor telepon, emailnya. Kita pilih jalan. Lalu kita klik save. Kita klik nationality, add Indonesia, save. Sudah terisi. Kita mulai saja. Di sini pertama, Orange HRM tidak memerlukan koneksi internet. Nah, kita klik aplikasinya. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan username dan password, lalu login. Ini tampilan dari Orange HRM. Orange HRM memiliki modul admin, PIM atau personal information management, leave, time, recruitment, performance, dashboard, dan directory. Di sini saya akan menjelaskan modul PIM atau personal information management terlebih dahulu. Kita klik PIM-nya. Di modul PIM terdapat configuration, employee list, add employee, dan reports. Di konfigurasi terdapat optional field, custom field, data import, reporting method, dan termination reason. Di konfigurasi gunanya memungkinkan admin HR untuk menambahkan bidang opsional dan bidang khusus ke modul, menentukan berbagai alasan penghentian, metode pelaporan, dan mengimpor data dari CSV. Tampilan akan seperti ini. Lalu kita klik add employee. Lalu kita isi data-datanya. Usahakan gambar berukuran 1 MB. Lalu checklist create login detail. Masukkan username, password. Lalu klik save.
Tampilan akan muncul seperti ini. Lalu kita edit untuk mengisi gender, female, nationality-nya Indonesia, material status single, date of birth Mei, lalu kita save. Sebelumnya, modul PIM atau Personal Information Management itu apa sih? Ini adalah modul yang mengelola semua informasi dari pengguna seperti informasi pribadi, rincian kualifikasi, dan pengalaman kerja, dan juga foto karyawan. Lalu kita ke employee list. Di tampilan employee list akan menampilkan informasi dari si employee tadi. Lalu kita isi data, masukkan. Nanti kalau kita search akan muncul di bawah sini. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu untuk modul PIM atau Personal Information Management. Sekian, terima kasih. Perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan tentang modul admin dan modul leave. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang modul PIM. Perkenalkan, nama saya Ariska Fadila Putri, nomor induk mahasiswa 190300155, dan anggota kelompok lainnya Anggun Rosella Clara, Sevia Putri Audina, dan Ramadhani Akbar. Yang pertama dilakukan, kita akan login terlebih dahulu. Lalu kita akan menuju ke modul admin. Modul admin termasuk bagian dari sistem Orange HRM dan berguna supaya bisa diakses oleh manajer SDM. Tampilan akan seperti ini, lalu kita klik Add. Lalu kita isi nama karyawan. Username-nya, lalu password-nya, lalu kita klik save. Setelah kita klik save, tampilan akan seperti ini. Nama karyawan yang kita miliki ada 4, Anggun Rosella, Ariska Fadila, Ramadhani Akbar, dan Sevia Putri. Kita klik job title. Ditunggu. Lalu kita klik add. Kita isi Finance Manager, lalu kita save. Ada 4 job title, lalu kita klik Pay Grade. Ini untuk menentukan gaji. Lalu kita klik Add. Kita beri nama misal Finance Manager. Klik Save.
Lalu di bawah kita klik add. Ini kita pilih mata uang Indonesia. Kita pilih minimum gajinya berapa. Kita pilih maksimumnya. Klik save. Nah, akan muncul seperti ini untuk Finance Manager. Lalu kita ke Employment Status. Kita klik Add. Lalu kita isi. Di sini saya isi untuk full-time permanen. Lalu kita klik Save. Lalu kita beralih ke work shift. Klik add. Pilih shift name, kita pilih day. Kita atur waktunya. Klik save. Kalau sudah, kita ke organization, pilih general information. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita isi nomor telepon, emailnya. Kita pilih jalan. Lalu kita klik save. Kita klik nationality, add Indonesia, save. Sudah terisi, lalu kita pindah ke modul selanjutnya, yaitu modul leave. Ditunggu untuk loadingnya. Di modul leave gunanya untuk mengelola cuti karyawan. Pilih configure leave period. Ini klik edit, start month-nya kita pilih Mei, tanggal 10. Lalu kita klik save. Lalu kita pilih leave type. Klik add. Lalu kita klik save. Yes. Nah, data sudah masuk. Lanjut kita ke work week untuk menentukan jam kerja karyawan.
Nah, ini sudah sesuai ya, jadi kita tidak usah mengedit kembali. Lalu kita beralih ke holiday. Untuk menambah data baru, kita klik add di sini. Kita tunggu tampilan seperti ini. Kita beri nama untuk holiday-nya. Kita masukkan tanggal. Misal kita pilih tanggal 1. Terus ini full day, bisa half day juga, terus langsung kita save. Nah, data sudah masuk. Setelah itu kita pilih entitlement langsung dan klik add entitlement. Ditunggu loadingnya, tampilan seperti ini. Nah, tipe cutinya sudah masuk. Kita pilih nama karyawan, kita masukkan nama karyawan. Entitlement-nya kita masukkan 3 hari. Ini menentukan berapa hari kita mengambil cuti. Langsung kita klik save. Lalu kita confirm. Nah, datanya sudah masuk ya. Di sini tertulis karyawan, tipe cuti periodenya juga. Nah, jika sudah semua, kita klik leave list. Ini kita klik all. Untuk karyawannya masih loading. Nah, ini kita ketikkan nama karyawan. Lalu kita cari. Nah, datanya sudah masuk. Langsung kita ke report. Lalu pilih berdasarkan nama karyawan. Kita ketik nama karyawannya. Lalu kita klik view. Nah, datanya untuk karyawan Ariska Fadila Putri sudah masuk. Cukup sekian untuk demo penjelasan tentang modul admin dan leave. Kelebihan modul admin pada Orange HRM untuk menjalankan semua tugas-tugas dalam sistem yang mencakup penetapan struktur organisasi, penetapan gaji karyawan, proyek-proyek, serta informasi-informasi lain. Selanjutnya, untuk modul PIM atau Personal Information Management, di modul ini menyajikan form-form terkait kelengkapan data personal karyawan, baik yang bersifat data statis maupun data dinamis. Informasi-informasi pada modul PIM akan menentukan kaitan ke semua modul lainnya, seperti leave modul atau modul cuti, dan modul performance atau kinerja karyawan. Lalu, kelebihan pada modul leave untuk menentukan tipe-tipe cuti, hari libur perusahaan, pengajuan cuti, dan persetujuan cuti bagi karyawan perusahaan. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sevia Putraudina dari Prodi Otomasi Perkantoran, Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sini, saya bersama dengan teman-teman saya, Anggun Rosela Clara dan Ariska Fadila Putri akan mendemokan aplikasi Orange HRM. Apa sih aplikasi Orange HRM itu?
Aplikasi Orange HRM adalah sebuah aplikasi yang mengarah kepada Human Resource Management atau yang sering disebut dengan HRM. Dan kemarin kami telah melakukan custom aplikasi terhadap aplikasi Orange HRM, yaitu menjadi perusahaan rancangan kami yang bernama PT Lancar Jaya Sehat Sentosa, yang PT Lancar Jaya Sehat Sentosa ini berjalan di bidang jasa. Kali ini saya akan mendemo modul yang ada pada aplikasi Orange HRM, yaitu modul Time. Modul yang berfungsi untuk memungkinkan karyawan perusahaan untuk membuat dan mengirimkan timesheet mingguan kepada pengawas untuk dimodifikasi atau disetujui atau ditolak timesheet tersebut. Timesheet ini dibuat berdasarkan kegiatan dalam proyek yang sedang dilakukan untuk berbagai pelanggan, sementara kehadiran dilacak melalui punch-in atau out. Karyawan dapat menentukan waktu yang dihabiskan proyek yang ditugaskan untuk mereka. Fungsi dari modul time ini sangat bervariasi, tergantung pada masing-masing pengguna, seperti admin. Admin bisa menambahkan informasi tentang proyek, terus bisa untuk melihat atau mengedit atau menolak timesheet karyawan, lalu melihat catatan kehadiran karyawan, kemudian mengkonfigurasi pengaturan kehadiran untuk semua karyawan, dan melihat laporan proyek untuk setiap proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Hampir sama dengan admin, bagian supervisor juga bisa melihat atau mengedit atau menambahkan kegiatan proyek jika dia sebagai admin proyek. Kemudian dia juga bisa memasukkan atau mengubah atau mengirim timesheet pribadi. Kemudian bisa memasukkan waktu acara yang dihabiskan untuk kegiatan proyek. Lalu bisa melihat laporan proyek bawahan dan ringkasan kehadiran. Pada modul time terdiri beberapa menu, yaitu timesheet, attendance, report, dan project info. Timesheet atau lembar waktu di sini tersedia informasi mengenai proyek, pelanggan, kegiatan proyek, dan administrator proyek. Dapat didefinisikan yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan manajemen proyek. Pada menu timesheet terdapat submenu yaitu employee timesheet. Employee timesheet ini digunakan ketika seorang karyawan menyerahkan lembar waktu atau timesheetnya tadi, kemudian dikirim kepada pengawas. Kemudian pengawas hanya akan melihat lembar waktu yang diajukan oleh bawahannya tersebut. Kemudian menu attendance atau kehadiran. Semua catatan kehadiran disimpan dan dicatat di bawah menu attendance, tergantung pada pengguna. Fungsi kehadiran atau attendance bervariasi. Pada menu attendance atau kehadiran terdapat submenu employee record atau catatan karyawan dan attendance configuration. Kemudian terdapat menu report atau laporan yang terdiri dari submenu project report atau laporan proyek, employee report atau laporan karyawan, dan attendance summary atau ringkasan kehadiran. Kemudian menu terakhir pada modul time adalah project info. Project info ini memiliki submenu yaitu customer dan proyek. Untuk lebih lanjutnya bisa lihat video berikut ini. Kita klik modul time, kemudian pilih project info, lalu klik customer, kemudian klik add, tambahkan nama customer. Di sini saya menulis Garuda Indonesia. Kemudian klik save. Lalu kita ke project. Untuk project kita klik add. Masukkan nama
customer, kemudian nama projectnya, lalu nama admin projectnya, lalu klik save. Jika sudah, klik add pada activities, masukkan nama project activity-nya, kemudian klik save. Otomatis muncul data seperti ini. Kemudian kita ke timesheet, lalu ke employee timesheet, masukkan nama karyawan, kemudian klik view, lalu klik add timesheet, masukkan tanggal yang diinginkan. Di sini saya memasukkan tanggal 18 Mei, klik OK. Kemudian masukkan nama projectnya, lalu activity name-nya, kemudian angka, jika sudah klik save, muncul seperti ini. Kemudian ke attendance, pilih employee record, oke, masukkan nama dan tanggal, kemudian klik add attendance record, masukkan waktu punch in, lalu klik in, kemudian klik add attendance record lagi, lalu masukkan waktu punch out-nya, jika sudah, klik out. Kemudian muncul laporan seperti ini. Lalu ke project report, masukkan nama karyawan dan rank tanggalnya, klik view, muncul laporan seperti ini. Kemudian ke employee report, masukkan nama karyawan, kemudian nama projectnya itu pilih all, terus activities name-nya juga all, pilih rank waktunya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian klik view. Lalu muncul laporan seperti berikut. Lalu kita ke attendance summary, masukkan nama karyawan, kemudian untuk job title, subunit, dan employment status tetap, kemudian
dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, lalu klik view. Otomatis muncul laporan seperti ini. Untuk kelebihan dari modul time yaitu dapat meminimalisir kesalahan kebijakan absensi. Kemudian yang kedua, mengotomatisasi proses ketepatan waktu. Dan yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian untuk kekurangan dari modul time yaitu tidak tersedia fitur post a picture untuk absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amur Rosyarla Clara, mahasiswa Akademi Komunitas Semen Indonesia, Prodi Otomasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa modul Orange HRM, yaitu modul rekrutmen dan modul performance. Modul rekrutmen adalah modul yang menjelaskan tentang proses perekrutan suatu perusahaan tertentu. Dan di sini saya memakai perusahaan yang sudah saya dan teman-teman saya buat, yaitu PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Modul ini dibagi menjadi dua fitur, yaitu yang pertama fitur kandidat dan yang kedua fitur vakansi. Dan selanjutnya modul kedua yang akan saya bahas yaitu modul performance, yang dimana modul performance ini adalah modul yang mengelola dan meninjau kinerja semua karyawan agar dapat memahami sasaran strategis perusahaan mereka. Modul performance ini dibagi menjadi 3 fitur, yaitu fitur configure, manage review, dan employee trackers. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Prodi Otomasi Perkantoran. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa modul tentang Orange HRM. Modul yang akan saya jelaskan adalah modul rekrutmen dan modul performance. Yang pertama saya akan membahas tentang modul rekrutmen dulu. Modul rekrutmen adalah modul yang mengelola proses perekrutan suatu perusahaan tertentu. Modul rekrutmen ini dibagi menjadi dua fitur. Fitur yang pertama yaitu vakansi, dan yang kedua yaitu kandidat. Vakansi. Apa sih vakansi itu? Vakansi adalah fitur yang dimana admin dapat membuat lowongan untuk jabatan tertentu yang diminta oleh perusahaan. Contoh di sini adalah PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. PT ini memerlukan bagian untuk staf accounting. Jadi di sini pertama-tama langkahnya kita bisa klik add, kemudian akan muncul job title. Job title ini adalah salah satu lowongan yang dibutuhkan dan kita masukkan accounting. Vakansi name ini kita masukkan staff accounting. Kemudian hiring manager yaitu Anggono Sherla. Number of position ini diisi nomor 1. Jika ada tambahan mungkin untuk kualifikasi pelamar bisa diisi di description. Tapi kali ini tidak dibutuhkan, jadi langsung save saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur kedua, yaitu fitur kandidat. Fitur kandidat adalah fitur yang dimana admin dapat melihat status keseluruhan aplikasi karyawan dan mencari kandidat menggunakan kriteria yang diberikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pelamar yang ingin melamar pada PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Selanjutnya kita bisa mengedit dengan cara mengklik namanya untuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah ada biodata pelamar yang bisa dihubungi, mungkin nomor telepon atau email. Kemudian klik edit. Jika pelamar sudah memenuhi, maka bisa klik shortlist, lalu pilih shortlist. Kemudian jika pelamar sudah terpilih, kita bisa memilih untuk melanjutkan interview.
Kita pilih schedule interview. Di sini ada waktu untuk kapan diadakannya interview bersama penginterview. Judul interviewnya kita tulis interview untuk bagian staff accounting. Dan yang menginterview yaitu Sevia Putri. Tanggalnya besok jam 8 pagi. Jika mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa mengeklik di notes di bawah ini. Jika sudah, klik save. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur kedua, yaitu fitur kandidat. Fitur kandidat adalah fitur yang dimana admin dapat melihat status keseluruhan aplikasi karyawan dan mencari kandidat menggunakan kriteria yang diberikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pelamar yang ingin melamar pada PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Selanjutnya kita bisa mengedit dengan cara mengklik namanya untuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah ada biodata pelamar yang bisa dihubungi, mungkin nomor telepon atau email. Kemudian klik edit. Jika pelamar sudah memenuhi, maka bisa klik shortlist. Lalu pilih shortlist. Kemudian, jika pelamar sudah terpilih, kita bisa memilih untuk melanjutkan interview. Kita pilih schedule interview. Di sini ada waktu untuk kapan diadakannya interview bersama penginterview. Judul interviewnya kita tulis interview untuk bagian staff accounting. Dan yang menginterview yaitu Sevia Putri. Tanggalnya besok jam 8 pagi. Jika mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa mengeklik di notes di bawah ini. Jika sudah, klik save. Setelah pelamar melakukan interview, maka bisa dipastikan apakah dia lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Maka admin bisa mengganti status. Jika lolos, maka bisa memilih mark interview pass. Kemudian klik mark interview pass. Pilih back. Kemudian pelamar akan diberikan pekerjaan oleh admin. Apakah pelamar menerima atau tidak? Ketika pelamar menerima, maka kita pilih offer job. Kemudian klik offer job. Setelah itu, setelah pelamar menerima, maka admin akan mempekerjakan pelamar tersebut dan mengganti status ini dengan here. Kemudian klik here. Ketika pelamar sudah diterima dan dipekerjakan, maka otomatis pelamar akan
berada pada modul PIM karyawan. Di sini, Susan Wijaya. Sekian penjelasan mengenai rekrutmen. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa modul tentang Orange HRM. Modul yang akan saya jelaskan adalah modul performance. Modul performance ini adalah modul yang mengelola dan meninjau kinerja semua karyawan agar dapat memahami bagaimana memahami sasaran strategis pada perusahaan mereka. Modul performance ini dibagi menjadi 3, yaitu configure, manage review, dan employee trackers. Pertama, modul configure dibagi menjadi 2, yaitu KPIs dan trackers. Yang pertama, KPIs. Fitur KPIs ini adalah fitur di mana pasti setiap pekerjaan akan mendapat poin plus terhadap apa yang dikerjakan. Contohnya di sini, bagian finance manager, key performance indikatornya yaitu quota goals. Dan misal kita akan menambahkan pada bagian akuntan yaitu click add. Kemudian kita memilih job title-nya akuntan, key performance indikatornya kita kasih attendance karena attendance-nya baik. Kemudian klik save. Dan di sini akan muncul key performance indikatornya. Dan yang search key performance indikator ini adalah untuk mencari apa yang sudah ada di sini biar tidak lama-lama dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Misal di sini kita akan mencari accounting. Klik accounting lalu klik search. Dan muncullah job title accounting yang key performance indikatornya attendance. Selanjutnya di sini saya masih membahas tentang performance modul. Di sini saya akan membahas tentang modul configure bagian fitur trackers. Fitur trackers ini adalah fitur yang memungkinkan kinerja karyawan untuk dicatat dan dilacak sepanjang tahun. Pelacak seperti ini akan membantu selama peninjauan kerja untuk beberapa karyawan dan beberapa pengulas. Pelacak kinerja ini dibuat dengan menugaskan pengulas untuk karyawan, dan hanya administrator yang bisa menambah atau mengubah pelacak. Reviewer ini dapat berupa siapapun, entah atasan atau bawahan sama saja, dan tidak memandang ini atasan atau bawahan. Contoh di sini, saya ingin men-trackers Mbak Sevia Putri. Maka klik nama Sevia Putri di sini. Kemudian terdapat fitur trackers name, yaitu trackers for Sevia. Kemudian employee name-nya atas nama Sevia karena kita men-tracker Sevia. Kemudian di sini setelah sudah kita klik save. Kemudian ketika sudah mengklik save akan muncul di fitur performance trackers ini, dan tidak hanya di sini akan muncul pada employee trackers di sini. Selanjutnya yaitu modul manage review. Modul manage review ini adalah fitur yang dimana admin dapat melakukan peninjauan karyawan tertentu untuk melihat apa saja yang ia kerjakan selama ini. Berbeda dengan trackers, manage review ini terdapat waktu untuk seberapa lama kita ingin mengulas tentang karyawan tersebut. Misalnya kita ingin menambahkan karyawan. Di sini ada review list, kita klik add. Lalu di sini kita masukkan employee, misalkan Anggur Rosyerla. Di sini terdapat
Tanggal ini digunakan untuk berapa lama kita ingin mengulas tentang karyawan tersebut. Jika sudah mengisi supervisor, reviewer, employee, dan juga tanggalnya, maka kita klik aktif, kemudian save, dan back. Maka manage review ini akan muncul pada review list, fitur review list ini. Sekian penjelasan saya mengenai modul performance. Terima kasih. Di perkantoran. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa modul tentang Orange HRM. Modul yang akan saya jelaskan adalah modul recruitment dan modul performance. Yang pertama saya akan membahas tentang modul recruitment dulu. Modul recruitment adalah modul yang mengelola proses perekrutan suatu perusahaan tertentu. Modul recruitment ini dibagi menjadi dua fitur. Fitur yang pertama yaitu vakansi, dan yang kedua yaitu kandidat. Vakansi. Vakansi, apa sih vakansi itu? Vakansi adalah fitur yang dimana admin dapat membuat lowongan untuk jabatan tertentu yang diminta oleh perusahaan. Contoh di sini adalah PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. PT ini memerlukan bagian untuk staff accounting. Jadi di sini pertama-tama langkahnya kita bisa klik add. Kemudian akan muncul job title. Job title ini adalah salah satu lowongan yang dibutuhkan dan kita masukkan accounting. Vakansi name ini kita masukkan staff accounting. Kemudian hiring manager yaitu Anggoro Sherla. Number of position ini diisi nomor 1. Jika ada tambahan mungkin untuk kualifikasi pelamar bisa diisi di description. Tapi kali ini tidak dibutuhkan, jadi langsung save saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur kedua, yaitu fitur kandidat. Fitur kandidat adalah fitur yang dimana admin dapat melihat status keseluruhan aplikasi karyawan dan mencari kandidat menggunakan kriteria yang diberikan. Nah, di sini sudah ada beberapa pelamar yang ingin melamar pada PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Selanjutnya kita bisa mengedit dengan cara mengklik namanya untuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah ada biodata pelamar yang bisa dihubungi, mungkin nomor telepon atau email. Kemudian klik edit. Jika pelamar sudah memenuhi, maka bisa klik shortlist, lalu pilih shortlist. Kemudian jika pelamar sudah terpilih, kita bisa memilih untuk melanjutkan interview. Kita pilih schedule interview. Di sini ada waktu untuk kapan diadakannya interview bersama penginterview. Judul interviewnya kita tulis interview untuk bagian staff accounting. Dan yang menginterview yaitu Sevia Putri. Tanggalnya besok jam 8 pagi. Jika mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa mengeklik di notes di bawah ini. Jika sudah, klik save. Selanjutnya saya akan membahas tentang fitur kedua, yaitu fitur kandidat. Fitur kandidat adalah fitur yang dimana admin dapat melihat status keseluruhan aplikasi karyawan dan mencari kandidat menggunakan kriteria yang diberikan.
Nah, di sini sudah ada beberapa pelamar yang ingin melamar pada PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Selanjutnya kita bisa mengedit dengan cara mengklik namanya untuk ke tahap selanjutnya. Di sini sudah ada biodata pelamar yang bisa dihubungi, mungkin nomor telepon atau email. Kemudian klik edit. Jika pelamar sudah memenuhi, maka bisa klik shortlist, lalu pilih shortlist. Kemudian jika pelamar sudah terpilih, kita bisa memilih untuk melanjutkan interview. Kita pilih schedule interview. Di sini ada waktu untuk kapan diadakannya interview bersama penginterview. Judul interviewnya kita tulis interview untuk bagian staff accounting. Dan yang menginterview yaitu Sevia Putri. Tanggalnya besok jam 8 pagi. Jika mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa mengeklik di notes di bawah ini. Jika sudah, klik save. Setelah pelamar melakukan interview, maka bisa dipastikan apakah dia lolos ke tahap selanjutnya atau tidak. Maka admin bisa mengganti status. Jika lolos, maka bisa memilih mark interview pass. Kemudian klik mark interview pass. Pilih back. Kemudian pelamar akan diberikan pekerjaan oleh admin. Apakah pelamar menerima atau tidak? Ketika pelamar menerima, maka kita pilih offer job. Kemudian klik offer job. Setelah pelamar menerima, maka admin akan mempekerjakan pelamar tersebut dan mengganti status ini dengan here. Kemudian klik here. Ketika pelamar sudah diterima dan dipekerjakan, maka otomatis pelamar akan berada pada modul PIM karyawan. Di sini, Susan Wijaya. Sekian penjelasan mengenai rekrutmen. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa modul tentang Orange HRM. Modul yang akan saya jelaskan adalah modul performance. Modul performance ini adalah modul yang mengelola dan meninjau kinerja semua karyawan agar dapat memahami bagaimana memahami sasaran strategis pada perusahaan mereka. Modul performance ini dibagi menjadi 3, yaitu configure, manage review, dan employee trackers. Pertama, modul configure dibagi menjadi 2, yaitu KPIs dan trackers. Yang pertama KPIs.
Fitur KPIs ini adalah fitur di mana pasti setiap pekerjaan akan mendapat poin plus terhadap apa yang dikerjakan. Contohnya di sini, bagian Finance Manager, Key performance indikatornya yaitu kuota goals. Dan misal kita akan menambahkan pada bagian akuntan yaitu klik add. Kemudian kita memilih job title-nya akuntan. Key performance indikatornya kita kasih attendance karena attendance-nya baik. Kemudian klik save. Dan di sini akan muncul key performance indikatornya. Dan yang search key performance indikator ini adalah untuk mencari apa yang sudah ada di sini biar tidak lama-lama dan tidak membutuhkan waktu yang banyak. Misal di sini kita akan mencari accounting. Klik accounting lalu klik search. Dan muncullah job title accounting yang key performance indikatornya attendance. Selanjutnya di sini saya masih membahas tentang performance modul. Di sini saya akan membahas tentang modul configure bagian fitur trackers. Fitur trackers ini adalah fitur yang memungkinkan kinerja karyawan untuk dicatat dan dilacak sepanjang tahun. Pelacak seperti ini akan membantu selama peninjauan kerja untuk beberapa karyawan dan beberapa pengulas. Pelacak kinerja ini dibuat dengan menugaskan pengulas untuk karyawan, dan hanya administrator yang bisa menambah atau mengubah pelacak. Reviewer ini dapat berupa siapapun, entah atasan atau bawahan sama saja, dan tidak memandang ini atasan atau bawahan. Contoh di sini, saya ingin men-trackers Mbak Sevia Putri. Maka klik nama Sevia Putri di sini. Kemudian terdapat fitur trackers name yaitu trackers for Sevia. Kemudian employee name-nya atas nama Sevia karena kita men-tracker Sevia. Kemudian di sini setelah sudah kita klik save. Kemudian ketika sudah mengklik save akan muncul di fitur performance trackers ini, dan tidak hanya di sini akan muncul pada employee trackers di sini. Selanjutnya yaitu modul manage review. Modul manage review ini adalah fitur yang dimana admin dapat melakukan peninjauan karyawan tertentu untuk melihat apa saja yang ia kerjakan selama ini. Berbeda dengan trackers, manage review ini terdapat waktu untuk seberapa lama kita ingin mengulas tentang karyawan tersebut. Misalnya kita ingin menambahkan karyawan. Di sini ada review list, kita klik add. Lalu di sini kita masukkan employee, misalkan Anggur Rosyerla. Di sini terdapat tanggal ini digunakan untuk berapa lama kita ingin mengulas tentang karyawan tersebut. Jika sudah mengisi supervisor, reviewer, employee, dan juga tanggalnya, maka kita klik aktif, kemudian save, dan back. Maka manage review ini akan muncul pada review list, fitur review list ini. Sekian penjelasan saya mengenai modul performance. Sekian penjelasan saya dan teman-teman saya mengenai beberapa modul pada Orange HRM ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sevia Putri Audina dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia. Di sini, saya bersama dengan teman-teman saya, Anggun Rosela Clara dan Ariska Fadilah Putri akan mendemokan aplikasi Orange HRM.
Apa sih aplikasi Orange HRM itu? Aplikasi Orange HRM adalah sebuah aplikasi yang mengarah kepada Human Resource Management atau yang sering disebut dengan HRM. Dan kemarin kami telah melakukan custom aplikasi terhadap aplikasi Orange HRM, yaitu menjadi perusahaan rancangan kami yang bernama PT Lancar Jaya Sehat Sentosa. Yang PT Lancar Jaya Sehat Sentosa ini berjalan di bidang jasa. Kali ini saya akan mendemo modul yang ada pada aplikasi Orange HRM, yaitu dashboard. Dashboard adalah halaman yang menyediakan ringkasan informasi penting, misal jumlah karyawan dalam suatu departemen, dan akses cepat ke tugas-tugas tertentu, misalnya meninggalkan aplikasi menunggu persetujuan. Idealnya, ia mencoba membuat informasi penting tersedia dalam satu pandangan atau dalam satu klik. Dashboard membentuk halaman beranda dari setiap pengguna dan dapat diakses dengan mengklik dashboard. Pada menu dashboard terdapat 3 submenu, yaitu Quick Launch Panel, Task List Panel, dan Admin User View Cards. Quick Launch Panel atau panel peluncuran cepat. Panel ini berisi beberapa cara pintas untuk menjalankan item menu tertentu. Berikut ini adalah cara pintas yang diperlihatkan untuk pengguna ISS, Apply Leave, My Leave, dan My Timesheet. Dan berikut yang diperlihatkan untuk admin, yaitu Assign Leave, Timesheets, dan Leave Slip. Untuk submenu Task List Panel atau panel daftar tugas, panel ini mencantumkan tugas yang harus dilakukan oleh pengawas atau admin dan tidak terlihat bagi pengguna ISS yang bukan pengawas. Kemudian untuk submenu Admin User View Cards atau pengguna admin graphics, ada satu bagan yang ditampilkan kepada pengguna admin dengan legenda. Untuk kelebihan dari modul dashboard yaitu bersifat user-friendly interface dengan real-time grafik, kemudian dapat mengakses data dengan cepat. Untuk kekurangan dari modul dashboard yaitu kurang praktis dan terlalu banyak modul yang tidak diperlukan. Video tadi merupakan penjelasan singkat mengenai modul dashboard. Semoga bermanfaat.